Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 25 Juli tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon agar Roh Kudus mengarahkan hati kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membantu kami sehingga kami bisa memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini berjudul Kasih-Nya Cukup Bagi Kita. Dan bacaan kita dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Tetapi saat ini saya akan bacakan ayat ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, sudah 3 kali Paulus berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tetapi bukan mengabulkan permintaan Paulus, Tuhan malah berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Para penafsir berpendapat bahwa utusan iblis yang mengocoh Paulus sehingga Paulus merasakan seperti duri dalam daging itu terkait dengan penglihatannya. Lalu respon Paulus terhadap Tuhan pada ayat ke-9 adalah, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Saudara-saudari, untuk sampai pada kesimpulan itu, pasti Paulus melewati pergumulan yang tidak mudah. Dapatkah kita merasakan pergumulan Paulus? Pernahkah kita mengalami masalah di mana tidak ada jalan keluar? Misalnya karena penyakit yang harus ditanggung seumur hidup, atau kehilangan seseorang, sesuatu yang sangat berharga yang tidak mungkin didapat kembali, atau masalah finansial yang membelit kita saat ini, atau masalah keluarga yang tidak kunjung usai. Mengalami berbagai peristiwa kehidupan yang menyedihkan, mengecewakan, dan menyakitkan dapat membuat iman kita tergerus, dapat membuat iman kita diruntuhkan, dan arah hidup kita melenceng. Tetapi di saat-saat seperti itu sesungguhnya dapat menjadi momentum di mana iman kita diperbaharui. Saat di mana kita mempercayai kasih setia Allah cukup bagi kita. Saat di mana kita mempercayai kasih setia Allah dengan kacamata yang baru, sehingga kita dapat membuka lembaran baru dengan mempercayai janji-janjinya, dengan persepsi yang baru. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan ketika kita memfokuskan kembali pandangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberi kita iman dan pengharapan. Segala macam pencobaan, masalah, penderitaan diizinkan Allah terjadi di dalam hidup kita, pasti ada tujuannya. Salah satunya adalah seperti yang disaksikan sendiri oleh Paulus, yaitu agar dia tidak menjadi tinggi hati. Saudara-saudari, apakah Anda memiliki duri dalam daging? Apakah saat ini Anda masih bergumul untuk menerima hal itu sebagai bagian dari rencana Allah? Atau apakah Anda telah dapat menyesuaikan diri dan menerimanya?
bagaimanapun juga jangan putus asa. Allah yang maha bijak dapat menggunakan segala sesuatu, termasuk duri dalam daging kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seorang bijak berkata, sumber daya terbesar yang dapat kita gunakan dalam merespon kesusahan dan penderitaan adalah kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Hamba yang menderita, yang menanggung penderitaan dan dosa kita untuk menebus dan membebaskan kita. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami jika kami masih sering mengeluh, menggerutu, bahkan marah atas masalah, kesulitan, penderitaan dalam hidup kami. Berilah kami kemampuan untuk melihat segala persoalan hidup kami dalam sudut pandang yang lain, sehingga kami bisa melihatnya dalam iman bahwa setiap persoalan hidup kami itu semua cara Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami, dan pada gilirannya kami dapat mensyukuri kasih Tuhan yang cukup, kasih Tuhan yang menolong dan menyertai kami melalui hari-hari kami. Kami tahu Tuhan betapa sulitnya kami untuk sampai pada pemahaman itu, tetapi kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.